Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Kalasan Jaya. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Bu Nurul Mukarramah. Kali ini kita akan belajar materi satuan kuantitas, satuan ukuran panjang, ukuran berat, satuan waktu, dan satuan volume. Mari kita simak baik-baik. Untuk satuan yang sudah disebutkan Bu Nurul di depan, yang pertama kita akan belajar satuan ukuran kuantitas. Satuan ukuran kuantitas adalah banyaknya barang atau benda. Di sini disebutkan 1 gross 144 buah, 1 gross bisa disebut dengan 12 lusin, 1 lusin 12 buah, 1 kodi 20 helai, 1 rim 500 helai. Untuk rim ini biasanya pada kertas, untuk kodi biasanya pada kain. 1 rim sama dengan 25 kodi. Nah, kita lihat contoh soal untuk satuan kuantitas yang pertama, 2 lusin ditambah 3 lusin sama dengan titik-titik buah. Nah, 2 lusin di sini kita jadikan buah dulu. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa 1 lusin adalah 12 buah. 2 lusin maka 2 kali 12 sama dengan 24 buah. 3 lusin tadi sudah disebutkan ya, 1 lusin 12 buah. 3 lusin berarti 3 kali 12 sama dengan 36 buah. Kemudian kita hitung jadi 2 lusin ditambah 3 lusin sama dengan 24 ditambah 36 buah sama dengan total 60 buah. Untuk soal yang kedua, 4 kodi dikurangi 2 kodi sama dengan titik-titik helai. Tadi kodi untuk kain ya. Ya, 4 kodi tadi 1 kodi sama dengan 20 helai. 4 kodi maka 4 kali 20. Jadi 4 kodi sama dengan 80 helai. Untuk yang 2 kodi, 2 kali 20 helai sama dengan 40 helai. Jadi 4 kodi dikurangi 2 kodi sama dengan 80 dikurangi 40 helai sama dengan 40 helai. Untuk contoh soal yang ketiga, ada untuk kertas ya, ingat, makanya nanti disebut lembar. 6 rim dikurangi 3 rim sama dengan titik-titik lembar. 6 rim, tadi 1 rim adalah 500 lembar. Maka 6 rim sama dengan 6 kali 500 sama dengan 3000 lembar. Untuk yang 3 rim, 3 kita kali 500 lembar sama dengan 1500 lembar. Jadi 6 rim dikurangi 3 rim sama dengan 3000 dikurangi 1500 lembar. Sama dengan total 1500 lembar. Untuk yang selanjutnya kita belajar satuan berat. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Di sini ada 1 ons sama dengan 100 gram sama dengan 1/10 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 gram sama dengan 1/1000 kg, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 1000 gram, 1 hektogram sama dengan 1 ons. Jadi satuan Hg dengan ons itu sama. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tangga satuan berat. Nah, di sini ada ton, kuintal, ada 1 tangga yang tidak bernama. Lanjut langsung ke kilogram, hektogram sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir miligram. Ingat, untuk naik 1 kita bagi 10. Untuk turun 1 tangga kita kalikan 10.
Silahkan diperhatikan. Ini seperti yang sudah disebutkan di depan ya anak-anak. Kita lanjut. Untuk contoh soal kuantitas satuan berat, maaf. Ibu membeli beras sebanyak 100 karung yang beratnya masing-masing 50 kg. Keesokan harinya, ibu memberikan 4 kuintal beras kepada nenek. Sisa beras yang masih ibu miliki adalah titik-titik kuintal. Yang diminta dalam satuan kuintal ya. Oke, kita bahas. Jumlah karung berasnya ada 100 karung. Berat satu karungnya 50 kg. Berarti berat seluruh beras ibu 100 karung kita kali 50 sama dengan 5.000 kg. Nah, kilogram ke kuintal itu naik 2. Maka 5.000 kita bagi 100 sama dengan 50 kuintal. Diberikan nenek itu berarti berkurang ya, diberikan kepada nenek 4 kuintal. Jadi sisa beras ibu 50 kuintal dikurangi 4 kuintal sama dengan 46 kuintal. Lanjut ya. Kita ke satuan panjang. Di sini ada jembatan keledai. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Apa itu maksudnya? Jembatan keledai di sini agar untuk memudahkan kalian dalam mengingat urutan satuan panjang. Yang pertama kucing itu kita umpamakan seperti kilometer atau km. Hitam itu hektometer atau hm. Dalam itu dekameter atau dam. Mobil itu meter. Desi itu untuk desimeter atau dm, cantik itu untuk sentimeter atau cm, mondar-mandir itu untuk milimeter atau mm. Nah, sekarang kita lihat tangga satuan panjang. Tadi sudah disebutkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat ya, tiap seperti halnya satuan berat, tiap naik 1 kita bagi 10, setiap turun 1 tangga kita kalikan 10. Nah, sudah disebutkan tadi ya. Setiap naik tingkat dibagi 10, setiap turun tingkat dikali 10. Silahkan diperhatikan. Kita lanjut untuk contoh soal konversi satuan panjang. Budiono memiliki tali sepanjang 15 meter. Tali tersebut dipotong sepanjang 40 desimeter untuk tali jemuran dan 600 cm digunakan untuk tali bendera. Sisa tali yang dimiliki Budiono adalah titik-titik sentimeter. Ini ada satuannya meter, ada satuannya desimeter, dan satuannya sentimeter. Tapi yang ditanyakan jadikan senti. Kita lihat, ini untuk kalimat matematikanya 15 meter itu tali awal dipakai untuk jamuran 40 dm berarti dikurangi 40 desimeter, dipakai untuk tali bendera berarti berkurang lagi talinya, kita kurangi 600 cm untuk tali bendera, sisanya titik-titik sentimeter. Nah, agar untuk memudahkan untuk yang meter 15 meter kita jadikan senti, meter ke senti turun 2 tangga, berarti 15 kita kalikan 100. 15 meter sama dengan 1500 cm. 40 desimeter turun 1 untuk ke senti, berarti 40 kita kali 10 sama dengan 400 cm. 600 cm tetap ya. Jadi langsung kita masukkan saja. 1500 cm kita kurangi 400, kita kurangi 600 sama dengan 1500 cm kita kurangi 400 sama dengan 1100 cm, kita kurangi lagi 600 cm sama dengan 500 cm. Jadi sisa tali yang dimiliki Budiono sama dengan 500 cm. Kita masuk ke satuan waktu atau konversi satuan waktu. Untuk konversi satuan waktu ini ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 28, 29, 30, atau 31 hari. Kenapa bisa berbeda-beda? Kita lihat di kalender, Januari sampai dengan 31.
Februari itu ada 28 dan ada yang 29. Kenapa bisa berbeda? Karena itu berkaitan dengan tahun kabisat. Tahun kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Apabila masuk di tahun kabisat, maka di bulan Februari berjumlah 29 hari. Tapi selain tahun kabisat, bulan Februari terdapat 28 hari. Bagaimana cara menentukan itu termasuk tahun kabisat atau tidak? Ketika tahun itu habis dibagi 4, maka tahun itu termasuk tahun kabisat. Di bulan Februari ada 29 hari. Selanjutnya, 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 365 atau 366 hari. Kenapa bisa berbeda? Ya tadi, seperti halnya pada tahun kabisat, 365 itu untuk selain tahun kabisat, untuk yang tahun kabisat karena Februari ada 29 hari, maka 1 tahunnya ada 366 hari. 1 lusrum ada 5 tahun, 1 dasawarsa ada 10 tahun, 1 dekade ada 10 tahun, 1 abad ada 100 tahun, 1 abad sama dengan 10 dasawarsa, 1 abad sama dengan 10 dekade, berarti 10 dasawarsa sama dengan 10 dekade ya. 1 abad sama dengan 12,5 windu, 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Hubungan antara jam, menit, dan detik, kita masih pada satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam, tadi sudah disebutkan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Yuk. Contoh soal untuk satuan waktu. Ada 4 windu ditambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan titik-titik tahun. Kita bahas ya. 4 windu. 1 windu itu ada 8 tahun. Berarti untuk 4 windu, 4 kali 8 tahun sama dengan 32 tahun. 312 minggu sama dengan 312 kita bagi 52 karena dalam 1 tahun itu ada 52 minggu sama dengan 6 tahun. 4 windu ditambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan yang 4 windu itu ada 32 tahun, yang 312 minggu itu ada 6 tahun dikurangi 9. 32 ditambah 6, 38, kita kurangi 9 sama dengan 29 tahun. Ini contoh soal untuk yang satuan waktu menit jam ya. Sebuah bus berangkat dari Jakarta pukul 6.30. Bus tersebut menuju kota Bandung dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Bus akan tiba di Bandung pada pukul, nah kita lihat 6.30 berangkatnya, di perjalanan 3.45. Berarti untuk mencari waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama di perjalanan. 6.30 ditambah 3 jam 45 menit sama dengan 9.75. Kenapa tidak 75 tetapi 10.15? Karena pada jam itu maksimal 59. Ketika sudah mencapai 60 itu harus dikonversikan ke jam. Nah, ini karena lebih dari 60, yang 75 kita kurangi 60 jadinya 15. Yang 60 menit kita konversikan ke jam, 60 menit sama dengan 1 jam. 9 tambah 1 berarti 10.15. Gitu nggih, paham? Kita lanjut. Ulang tahun adik yang pertama kurang 2 bulan 2 minggu lagi. Umur adik sekarang titik-titik hari. Langsung saja. Kenapa langsung kita masuk 1 tahun? Karena ulang tahun adik yang pertama. Nah, yang ditanyakan adalah hari. Maka kita konversikan 1 tahun sama dengan 365 hari. 2 bulan
kita konversikan 2 kali 30 hari. Kenapa kali 30 hari nggak 31? Karena di rata-rata untuk dalam 1 bulan itu 30 hari. Maka 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Untuk yang 2 minggu, 1 minggu ada 7 hari, berarti 2 minggu 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Usia adik sekarang sama dengan 365, kita kurangi. Untuk kekurangan tadi yang kurang 2 bulan 2 minggu, kita jumlahkan 365, kita kurangi 60 ditambah 14 sama dengan 365, kita kurangi 74 sama dengan 291 hari. Paham ya? Yuk, kita lanjutkan. Kita masuk ke konversi satuan volume. Satuan volume yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah liter atau dm kubik. Ingat ya, satuan volume itu biasanya pada air bensin atau air dalam bak gitu. Semisal kalian beli bensin, biasanya ditanyakan berapa liter, atau beli minyak atau beli beras ditanyakan liter. Nah, di sini ada ini L itu untuk liter, ml itu untuk mililiter, di mana 1 desimeter kubik, nih pangkat 3 ya, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter, sehingga 1 liter sama dengan 1000 mililiter, karena turunnya 3 kali. Nah, ini di tangga satuan. Ingat, tangga satuan ada yang dalam bentuk liter, ada yang dalam bentuk kubik. Kalau dalam bentuk kubik ini seperti satuan panjang, hanya saja di sini pangkatnya pangkat 3. Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, di sini desimeter kubik sama dengan liter satuannya, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Ingat, untuk yang menggunakan kilometer kubik, hektometer kubik, kita setiap turun satu tangga kita kalikan 1000. Ingat ya, untuk yang naik satu tangga kita bagi 1000. Nah, makanya di sini kita lihat 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik, turun 1. 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik karena turun 1. 1 kilometer kubik sama dengan 1 juta. Kenapa? Karena turunnya 2 kali. Kilometer ke hektometer kali 1000, dari hektometer ke dekameter kalikan 1000 lagi, hingga 1 kilometer kubik sama dengan 1 juta dekameter kubik. Oke. Nah, kalau tadi kita satuan volume dengan menggunakan kilometer kubik ya. Nah, sekarang kita perhatikan tangga satuan dalam bentuk liter. Di sini disebutkan 1 kiloliter sama dengan 10 hektoliter sama dengan 100 dekaliter. Kita perhatikan tangga satuannya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi kilometer kubik, hektometer kubik. Kalau untuk liter, urutannya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Ingat, untuk turun satu tangga dikalikan 10. Kalau tadi yang kubik kita kali 1000, tapi kalau ini dikali 10. Demikian halnya dengan untuk naik satu tangga kita bagi 10. Bisa paham anak-anak? Silahkan diperhatikan kembali. Kita lanjut. Contoh soal. Ada 2,8 meter kubik ditambah 800 desimeter kubik sama dengan titik-titik liter. Kita jadikan liter. Ingat, desimeter kubik sama dengan liter. Ubah meter kubik menjadi liter. Jadi 2,8 meter kubik itu 2,8 kali 1000. Kenapa? Karena meter kubik ke desimeter kubik turun 1. Setiap turun 1 kita kalikan 1000. Jadinya 2800 liter. 800 desimeter kubik sama dengan 800 liter. Jadi 2,8 meter kubik ditambah 800 desimeter kubik
sama dengan 2.800 ditambah 800 sama dengan 3.600 liter. Ini untuk soal yang kedua. Sudah ada tanggal satuan ya. 2 dekaliter ditambah 300 desiliter sama dengan titik-titik liter. Nah, untuk yang pertama, ubah dekaliter dan desiliter menjadi liter. Dekaliter ke liter, desiliter ke liter. Dekaliter turun berarti kita kalikan 10 nanti ya. Desiliter ke liter bagi 10. Kita lihat 2 dekaliter ke liter turun 1 kita kali 10 berarti 2 kali 10 20 liter. Untuk yang 300 desiliter itu naik 1 kita bagi 10. 300 kita bagi 10 30 liter. Jadi 2 dekaliter ditambah 300 desiliter sama dengan 20 ditambah 30 sama dengan 50 liter. Nah, demikian tadi anak-anak kita belajar tangga satuan. Terima kasih. Sampai di sini belajar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pesan Bu Nurul, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.